Buladu, Sumalata, daerah yang jauh dari hingar-bingar perkotaan dan masih sangat asri. Inilah tempat kelahiran Dr. Haji Sabara Karim Ngou, MPDI. Di tempat ini, di rumah sederhana ini, Sabara mulai mengenali kehidupan. SDN Buladu yang kini menjadi SDN 2 Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, menjadi tempat pertama Sabara memulai pendidikan. Pak Sabara itu orangnya baik, lucu, pokoknya suka semua bisa berteman dengan dia. Ya baik DP orang, pendengar, pokoknya penurut semua di. Waktu dia di sekolah itu, di kelas kami itu dia yang terkecil, tapi dia lucu. Kak Sabara itu ya orangnya kecil dan periang. Paling banyak fotonya itu, pasti kalau fotonya kakak itu pakai pramuka lengkap. Begini DP stand kalau foto. Kemudian kalau foto pramuka dia begini stand. Ya, kan orang kecil. Orangnya pintar, dia orang pintar, rajin di sekolah. Rajin, tidak ada kalau yang punya masalah, cuma dia yang tidak ada masalah. Ya pernah dia nakal. Saya sebagai gurunya dia orang yang pintar Pak. Dia sangat berwibawa dan selalu juara kelas. Cerita lucu biasa di memanjat mangga, sama-sama kita mau mengambil mangga di belakang sekolah. Pokoknya kalau waktu istirahat itu, pokoknya langsung ke belakang itu cari mangga. Pada waktu itu saya tidak seumuran dengan dia, tapi saya sudah tidak lupa lagi cerita ini. Pada waktu itu kami bermain, beliau dengan teman-temannya ini, ada beberapa orang temannya. Ketika kami sementara serius bermain, mereka sudah menghilang. Kebetulan juga ada di belakang masjid itu ada tempat tawon yang besar. Mereka dengan teman-temannya itu sudah datang ke belakang itu, mereka melempari tawon itu. Pas mereka melempari, kena juga tawon itu Pak, kena di tawon. Mereka yang dikejar oleh tawon, kita yang ada sementara main, mereka lewati dikejar juga. Riki sama Pak Sabara ini, dia langsung lari ke laut. Pada waktu dia masih di laut, kan dia menyelam, tetap kelihatan dia kos. Tetap tawon mengejar dia terus. Dia setiap kali muncul tetap tawon bagi lagi kepalanya sampai dia itu sudah bengkak-bengkak mukanya. Begitu dia keluar tetap sama seperti itu. Kira-kira ada berapa menit karena sudah banyak yang dikejar, maka tawon itu berpencar kan, sehingga dia lolos dari ini. Tapi dia juga tetap mukanya sudah benjol, bukan lagi ini. Itu Pak Sabara. Memang kalau mau dipikir Pak, kalau dilihat dari kehidupan kita itu agak susah bayangkan kalau beliau ini sekarang sudah jadi kepala Kementerian Agama, sudah ambilan jadi orang besar lah. Kenapa? Kalau diingat dari sekolah itu kita tinggal di gunung. Ya, kita bukan tinggal di kampung sini Pak, tinggalnya di gunung. Di gunung tiap pagi turun, habis sekolah naik lagi ke gunung. Begitulah pekerjaan saat sekolah. Memang ini keluarga kita ini keluarga yang katakan juga keluarga miskin lah. Kenapa saya katakan miskin? Karena orang tua kami itu menyekolahkan kakak dengan saya, cuman hasil jualan kacang, sembako, ini yang ayam, pokoknya semua apa yang menjadi uang itu yang sering dijual oleh orang tua kami. Memang kakak itu yang lebih banyak berkorban. Kenapa saya bilang banyak berkorban? Ya sering kalau dari sini, kalau apalagi kalau bulan-bulan Desember itu musim ombak, di saat kasihan perahu tidak muat lagi dengan barang-barang, terpaksa orang tua kami dengan kakak harus pikul ke Belontio
di pasar hari Minggu. Setelah kakak itu wisuda, tidak langsung dapat kerja Pak. Dia itu kerja di bangunan, ya, kerja di bangunan. Bahkan kalau ya tambangnya, nah, kalau lihat itu di lutut beliau itu ada bekas luka yang sangat besar. Itu kecelakaan di tambang Suwawa. Sehingga beliau dari Suwawa itu tinggal kita pikul pakai karung sampai di penyeberangan. Dan orang tua saya itu tidak menangis melihat dia celaka, tidak. Justru orang tua saya, papa saya itu marah ke beliau. Ini ngoni kita kasih sekolah UTI minimal lah, biar cuma baca sapu-sapu, yang penting saya di kantor. Itu saya tidak pernah lupa itu orang tua saya menyampaikan itu. Saya mengenal pribadi beliau sejak mahasiswa, dan saya yang membina mereka pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Beliau adalah sosok pribadi yang disiplin, tegas, jujur, sabar dalam menghadapi berbagai tantangan. Saya kenal juga beliau sebagai sosok pribadi yang baik, punya jejaring yang bagus, silaturahmi yang bagus. Beliau Bapak Haji Dr. Sabara Karim Ngau, PDI, adalah sosok yang sederhana, murah semu, dan pekerja keras, ya, mampu membangun teamwork yang solid, sehingga dimanapun dia berada, pasti instansi yang dipimpin beliau menjadi yang terbaik. Di organisasi Muhammadiyah, beliau Bapak Sabara alhamdulillah menjadi orang yang terbaik, sehingga beliau diamanahi menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, karena beliau punya komitmen untuk melaksanakan semua aktivitas amanah di Muhammadiyah adalah ibadah, sehingga menurut beliau siapa yang banyak bekerja dialah yang berbanyak mendapatkan pahala. Kebersamaan kami di Muhammadiyah diawali dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemana-mana kami bersama, dan kenangan yang tak terlupakan adalah kami menggunakan sepeda. Dengan naik sepeda kami sama-sama ke tempat dakwah dan pengkaderan. Dan pada suatu hari kami sempat lewat di Tanggida atau JDS sekarang, cewek-cewek panggil kangkung-kangkung karena sepeda kami mirip dengan sepeda kangkung. Di balik sosok yang tenang dan rendah hati, tersimpan tekad yang kokoh dan prinsip hidup yang tak tergoyahkan. Dr. Haji Sabara Karim Ngau, pribadi sederhana yang membangun kesuksesan dari kerja keras, disiplin, dan dedikasi tanpa batas. Setelah menimba ilmu pada bangku madrasah dan melanjutkan pendidikan S1 sampai S3 di perguruan tinggi Islam negeri, Sabara telah meraih banyak kesuksesan, yang awalnya sebagai ASN Kemenak RI dengan jabatan guru pada MTSN Tahuna Kabupaten Sangihe Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya mendapatkan tugas sebagai Kepala Madrasah MTSN Tahuna, Kepala Seksi Mapenda Perencanaan Keuangan IKN dan Informasi, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gorontalo, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Walemo, dan terakhir mengakhiri masa tugasnya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango.